Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Setelah break yang cukup lama, mudah-mudahan para peserta tidak kehilangan semangat, mungkin akan tambah semangat karena narasumber kita kali ini adalah pakar dan juga mungkin pelaku dari pasar modal sendiri yang tentunya kita harapkan dapat sharing ya kepada kita mengenai apa saja produk-produk yang atau jenis-jenis instrumen investasi syariah yang menarik di pasar, dan juga mungkin menjelaskan perbedaan mekanisme kerja perusahaan konvensional dan perusahaan syariah serta produk-produk syariah yang cocok untuk para pemula. Sebelum saya serahkan kepada pemateri, saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita yang terakhir adalah Bapak Asep Muhammad Saiful Islam atau yang dikenal dengan nama Mang Amsi. Kalau saya melihat informasi di Wikipedia, beliau telah aktif di komunitas syariah saham itu sejak 2007 ya. 2007, dan riwayat pendidikan beliau sendiri adalah S1 Universitas Pendidikan Bahasa Arab, S2 di Universitas Islam Negeri Jakarta atau UIN Pengkajian Islam. Pekerjaan beliau adalah founder of Syariah Saham dan juga pernah bekerja di Kementerian Agama pada tahun 2005. Riwayat pelatihan, beliau memiliki Registered Technical Analyst 2021, Registered Securities Analyst 2021, Associate Wealth Planner Syariah 2021. Seperti halnya sesi pertama tadi, kami nanti setelah narasumber selesai melakukan presentasinya atau pemaparannya, kita buka juga sesi untuk Q&A dan para peserta dapat menulis pertanyaan-pertanyaan yang ada yang melalui kolom Q&A di bagian bawah layar komputer peserta. Nanti pertanyaan akan saya bacakan, mungkin tidak semua yang saya bacakan yang tentunya memiliki relevansi atau mewakili dari para peserta webinar hari ini. Untuk Mang Hamsi, 1 jam ke depan Bapak bisa menjelaskan. Silakan Pak Mang Hamsi. Terima kasih Pak Julian. Saya mau ngecek dulu apakah suara saya jelas, Pak. Jelas. Oke. Kemudian juga saya mau ngecek screen-nya dulu sebelum dilanjutkan. Apakah muncul, Pak? Muncul. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, meskipun sudah siang. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. K. Haji Ma'ruf Amin. Yang terhormat Rektor Universitas Indonesia. Yang terhormat Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Yang saya hormati juga Bapak Moderator, Pak Julian Hadrami yang sudah setia menemani kita dari pagi tadi ya Pak, sampai nanti. Dan juga kepada peserta semuanya, kepada panitia dari KSPM FEB UI, dan juga sponsor, media partner, dan semua pihak yang terlibat untuk acara pagi sampai siang hari ini. Pertama-tama saya mohon izin untuk share beberapa hal yang dimandatkan oleh panitia ke saya. Jadi nanti mungkin ada beberapa materi yang memang ingin ditanyakan oleh teman-teman semuanya, nanti silakan boleh di Q&A ya. Saya hanya menyebutkan atau saya hanya memaparkan apa yang diminta untuk saya paparkan di hari ini. Kemudian tadi perkenalan sudah, itu
menjadi guru, Pak. Jadi menjadi guru bahasa Arab, dan itu sampai hari ini sebenarnya gitu. Jadi mulai bekerja dari 2005 sampai hari ini saya masih guru dan ngajar di Mantiga Cianjur, terletak di dekat pantai selatan ya. Dan mulai 2007 memang saya investasi dan trading di saham syariah karena waktu itu sudah ada data refleks syariah. Kemudian 2015 kita membuat komunitas syariah saham dan alhamdulillah sampai hari ini masih ada ya. Kemudian juga untuk beberapa perkenalan mungkin ini juga sudah sering kita share ya, karena ini juga ingin sekaligus menjadi menjadi penyemangat lah, motivasi bahwa saya tinggal di hutan begitu, tinggal jauh dari kota. Tapi kalau kita punya komitmen dan punya konsistensi dalam belajar, insya Allah kita mendapatkan apa yang kita inginkan atau yang akan kita rencanakan ya. Jadi memang sebenarnya saham syariah ini sesuatu yang muncul ketika saya sudah kemudian akhirnya menjadi sesuatu juga yang memberikan pelajaran. Tahun 2008 saya pernah rugi banyak di saham, terutama di saham-saham ya, di saham-saham syariah. Terutama karena saya memang trading di saham waktu itu. Kemudian dari situ saya belajar tentang banyak hal, dari mulai fundamental dan seterusnya, sampai pada akhirnya saya harus menyesuaikan diri lah gitu. Istilahnya saya ini suka ngomong saham, tapi saya jujur saya dulu itu saya tidak terlalu percaya diri kalau harus ngobrol tentang saham di depan mahasiswa ekonomi, Pak Yulian. Karena secara background pendidikan nggak ada hubungannya dengan saya gitu ya. Nah, maka ketika ada kesempatan kemarin, nah ini juga sekaligus juga memberikan motivasi buat teman-teman para mahasiswa. Masa pandemi ini sebenarnya membuka peluang kita untuk belajar banyak hal yang baru. Bagi saya, ketika di masa pandemi ini justru saya lebih banyak sharing, lebih banyak berbagi kepada teman-teman karena tidak diikat dengan ruang dan waktu. Jadi istilahnya bebas kapan saja. Saya hari ini saya misalnya mengisi di 3 acara yang paralel gitu. Tapi saya minta waktunya itu dipisahin, dibedain gitu. Tapi saya ikut di momen ini, di meeting ini, di seminar ini gitu. Dan kadang kita itu sebagai pembicara di 3 acara tersebut. Dan ini juga menjadi adaptasi baru untuk kaum milenial dan generasi Z kan, multitasking, multi-talented dan seterusnya gitu. Nah, ketika masa pandemi ini juga saya banyak mengisi acara, mengisi kolom artikel, kemudian juga yang saya idamkan dari dulu adalah mengikuti sertifikasi di bidang saham gitu atau di bidang financial planning, dan ternyata ada kesempatan di awal tahun. Jadi RSA, RTA, AWP yang sering sekarang saya tempelkan itu dulu mah nggak pernah, Pak. Saya itu hanya PD dengan nama Mang Amsi. Jadi nama aslinya suka saya sembunyikan gitu. Karena kalau dibacakan nanti gelarnya kelihatan itu sarjana pendidikan, magister agama gitu kan. Nah, kalau sekarang ada tambahan itu lumayan sedikitnya ketika saya diuji minimal waktu itu lulus. Meskipun mungkin saya bukan mahir di bidang itu, tapi ketika diuji kompetensinya waktu itu oleh asesor, saya kebetulan lulus gitu ya. Alhamdulillah. Seperti itu. Jadi bicara tentang saham, bicara tentang teknikal, bicara tentang financial planning, sedikitnya sekarang ada landasan untuk bisa sharing dengan teman-teman. Kalau teman-teman ya, kalau mahasiswa ini kan kebanyakan generasi Z dan milenial ya, kalau usia-usia kita gitu, usia saya lah masih milenial perbatasan gitu. Biasanya lebih familiar dengan Instagram, jadi nanti boleh dicek Instagram kami di Syariah Saham atau di yang pribadinya di _amsi. Saya juga sedang belajar membuat konten video dengan perangkat seadanya di youtube.com/mangamsi. Dan tahun kemarin alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Gramedia untuk mempublish satu buku judulnya Sari Kelapa, singkatannya Saham Syariah Kelas Pemula, dan silakan nanti cek teman-teman di marketplace terdekat karena sekarang biasanya lagi diskon kalau 9.9 itu ya. Dan insya Allah kita juga sudah sering share bahwa seluruh royalti dari buku ini kita gunakan untuk dana sosial juga. Disclaimer ya teman-teman, jadi kalau memang nanti ada penyebutan instrumen dari saya, mohon itu bukan sebagai rekomendasi beli atau jual, tapi silakan takar lagi dengan profil risiko masing-masing. Saya kira materi yang kata orang ini berat, dan sebenarnya di waktu-waktu yang berat juga buat kepala kita. Kadang pas habis sore enaknya itu rebahan ya. Nah, teman-teman boleh sambil rebahan menyimak materi yang saya paparkan. Jadi kalau nanti ada pertanyaan silahkan langsung nanti di Q&A. Nah, karena saya diminta untuk membahas tentang apa sih investasi yang cocok buat para mahasiswa gitu, buat kaum generasi Z, kemudian milenial gitu di zaman sekarang, maka saya tidak akan langsung ngobrol tentang instrumennya, tapi saya akan ngobrolnya dengan apa yang sering saya paparkan di satu tagar ya, hashtagnya itu kenal risiko, kenal rezeki gitu.
kenal risiko, kenal rezeki. Artinya, ketika kita mengenali profil risiko kita masing-masing, maka kita akan mengenali instrumen rezeki atau instrumen investasi apa yang cocok dengan profil risiko kita. Nah, teman-teman boleh cari ya, banyak di Google atau banyak di search engine, juga di berbagai media, di berbagai website, ada assessment test atau risk profile assessment. Artinya assessment untuk menakar profil risiko kita ini masuk kategori apa. Atau kalau teman-teman misalnya masuk di satu sekuritas, daftar menjadi investor atau trader satu saham, atau ingin menjadi investor reksadana, biasanya juga diadakan, atau sebelum masuk itu ada, selain EQYC ya, Know Your Customer, juga akan ada risk profile assessment. Nah, risk profile assessment ini fungsinya adalah untuk mengenali sebenarnya profil risiko kita itu di mana sih, kan seperti itu. Kemudian apakah kita memang cocok di saham, atau jangan-jangan hanya deposito, atau hanya sampai reksadana pasar uang syariah saja. Tidak bisa ke saham. Kenapa? Karena kalau ke saham itu tidak tenang. Nah, seperti itu. Tadi juga saya menyimak paparan, ya lupa ya, tadi yang terhormat Ustadz Pantun, Pak Ustadz Taufikur Rahman, itu kan penjelasan sangat gamblang tentang bagaimana kita memilih instrumen investasi itu yang tidak memberatkan kita nanti di akhirat, kan seperti itulah intinya. Tadi juga sudah banyak dalil nakli yang diungkapkan gitu ya. Nah, kalau kita bicara investasi kan, biasanya kalau saya bicara investasi, tadi yang judul bahasanya kan investasi dalam perspektif Islam gitu ya, investasi dalam perspektif Islam. Nah, sebenarnya kalau judul itu paling enak gitu, Pak Yulian. Kenapa? Karena itu sebenarnya bisa buat apologi buat saya gitu. Investasi dalam perspektif Islam. Nama saya kan Asep Muhammad Saiful Islam gitu ya. Jadi ketika ada investasi dalam perspektif Islam itu boleh jadi itu saya kerucutkan menjadi investasi dalam perspektif tanda kutip Islam. Islamnya saya maksudnya gitu. Jadi kita ngobrol investasi perspektif saya kan seperti itu ya. Bukan Islam sebagai sebuah agama misalnya. Tapi kalau kita ngobrol Islam sebagai sebuah agama pun gitu, kita bantu menjelaskan. Misalnya, kenapa sih kita harus investasi? Karena di Al-Baqarah 282 ayat terpanjang di Al-Qur'an itu nggak bicara tentang ibadah ritual atau mahdoh, tapi bicaranya tentang ibadah finansial atau transaksi keuangan atau transaksi dan akuntansi misalnya ya. Misalnya di situ disebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Itu aja kata kunci awalnya karena itu adalah tema pokok dari ayat tersebut. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu saling utang piutang gitu, melakukan transaksi utang piutang dengan dengan tempo waktu tertentu, maka tuliskanlah. Waliyaktub bainakum katibun bil adl gitu. Dan hendaknya yang menuliskan itu seorang juru tulis, seorang sekretaris, seorang akuntan yang amanah, yang adil dan akuntabel dan amanah, kan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau orang muslim memahami Al-Baqarah 282, mungkin harusnya akuntan itu akuntan itu mempunyai nilai kejujuran dan amanah itu dengan insight dari ayat tersebut gitu. Jadi dan ayat itu sangat panjang. Ayat itu sampai kalau dalam Mushaf Utsmani, ayatnya itu 1 halaman penuh. Artinya, kalau saya mengambil dari sisi tafsir atau dari sisi takwil ya, seolah-olah Allah itu mengatakan begini, kamu orang muslim itu harus cakap finansial. Ayat terpanjang aja di Al-Qur'an yang menjadi kitab suci kamu itu bicara tentang finansial. Gitu. Ayat-ayat yang terpanjang sekalipun itu nggak bicara tentang ibadah ritual, tapi bicaranya ibadah sosial, ekonomi, finansial. Nah, di situ sebenarnya menjadi motivasi buat saya pribadi juga untuk terus belajar tentang ekonomi, belajar tentang ekonomi syariah, belajar tentang investasi, belajar tentang akuntansi, dan semuanya. Gitu. Meskipun secara background saya bukan dari situ, tapi saya punya kewajiban ketika membaca ayat tersebut, cara mengamalkannya adalah dengan mempelajari ilmu ekonomi. Nah, kemudian di ayat yang kedua yang sering saya ungkapkan adalah Al-Nisa ayat 9. Al-Nisa ayat 9 itu anjuran bagi setiap orang untuk menyiapkan masa depannya, menyiapkan keturunannya yang lebih kuat secara finansial. Begitu. Kemudian di yang ketiga itu tentang takwil Nabi Yusuf, surah Yusuf ayat 47. Itu bicara bagaimana lumbung waktu itu menjadi solusi negara Mesir terhindar dari paceklik yang berkepanjangan. Memang awalnya sekadar takwil mimpi, tapi takwil mimpi itu menjadi sebuah program pemerintah, menjadi sebuah mungkin kalau di kita istilahnya undang-undang atau instruksi presiden untuk menyiapkan masa paceklik ketika menyiapkan masa krisis ketika sedang laris gitu. Menyiapkan masa malang ketika sedang gemilang ya gitu ya. Jadi ketika masa gemilang jangan lupa akan ada masa malang, ketika kita sedang laris manis jangan lupa akan ada krisis. Nah, sebagai solusinya kita harus investasi. Maka ketika waktu itu akan ada 7 masa, akan di mimpinya seperti itu ya.
ada 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus. Takwilnya adalah 7 masa krisis, 7 masa manis akan disusul dengan 7 masa krisis. Nah, ketika muncul masa krisis ini, kesiapan kita seperti apa? Nah, makanya Nabi Yusuf menyarankan kepada raja, kita harus buat lumbung. Jadi ketika 7 masa yang berlimpah itu, jangan dihabiskan semuanya. Kita sisihkan sebagian untuk masa paceklik. Dan kalau teman-teman baca surah Yusuf ini salah satu roman. Artinya kisah satu orang ya, kisah satu orang yang diceritakan utuh dari mulai kecil sampai dewasa. Nah, ketika misalnya di akhir kisah kan di situ ada 11 orang saudaranya, kemudian ada ayah ibunya datang ke Mesir, kemudian mengenali Yusuf yang dulu dibuang ke sumur itu menjadi penyelamat secara ekonomi. Kenapa? Karena ketika waktu itu di daerah keluarganya sedang ada paceklik, karena katakanlah itu pandemi kayak sekarang. Jadi pacekliknya itu paceklik yang pandemik gitu. Seluruh negara Timur Tengah waktu itu mungkin ya, kalau sudah ada petanya, itu terkena paceklik, kekeringan dan istilahnya kegagalan panen gitu. Nah, hanya di Mesir tempat yang masih ada lumbung, masih ada bahan pangan yang melimpah. Maka negara tetangga itu akhirnya berbondong-bondong ke Mesir untuk meminta bantuan. Dan itulah kejelian Nabi Yusuf ketika menyarankan investasi kepada raja. Nah, dari sini kita bisa ambil hikmah bahwa ketika kita menyiapkan masa depan dengan baik, ketika kita tidak terlena dengan masa laris. Jadi kalau anak milenial kan suka ada YOLO ya, you only live once gitu. Hidup itu cuma sekali, nikmati aja. Ternyata itu tidak sepenuhnya benar gitu. Kita juga harus menyiapkan masa depan kita, masa depan pasangan, masa depan anak-anak kita, keturunan kita, bahkan sampai puluhan tahun ke depan. Nah, itulah yang kita bisa ambil hikmahnya sebagai kenapa sih kita harus berinvestasi dalam perspektif Islam. Itu pengantarnya. Nah, setelah kita mengenal bahwa investasi itu ternyata dianjurkan, bahkan diwajibkan dalam perspektif agama Islam gitu, maka kita harus mulai mengenal instrumen apa yang cocok buat kita. Nah, ini yang bisa jawabnya kita sendiri. Nah, setiap orang bisa berbeda. Maka risk profile assessment itu wajib bagi seorang yang ingin menjadi investor. Nah, nanti kalau teman-teman sudah mengisi asesmen tersebut, apapun bentuknya, apapun formatnya, metodenya seperti apa, pasti jawabannya itu akan mengarahkan kita kepada profil atau kategori. Apakah sangat konservatif, ada orang menyebutnya itu defensif, kemudian konservatif, moderate, dan agresif. Secara umum sih 3 ya, konservatif, moderate, agresif. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu risk profile-nya, oh saya ini konservatif nih, maka nanti turunannya ada sarannya, oh kalau Anda konservatif, Anda nggak boleh banyak di saham. Sahamnya mungkin 10% aja atau 5% aja, tapi banyakin di obligasi dan deposito misalnya. Ketika profil kita adalah moderate, maka kita boleh balance gitu antara yang pendapatan tetap dengan yang fluktuatif. Kalau kita agresif, bahkan very agresif, maka saham itu menjadi kenyamanan kita ketika berinvestasi. Contoh ya, kalau teman-teman nanya ke saya, sebenarnya saya nggak punya sukuk gitu sampai hari ini ya. Saya mungkin harus coba dulu sukuk itu seperti apa. Tapi reksadana pendapatan tetap pernah punya gitu ya. Tapi kalau sukuk saya belum pernah beli. Dulu itu karena belum terjangkau oleh saya gitu ya ketika ada sukuk itu. Nah, ternyata saya lebih cocok di agresif. Jadi intinya kalau saya ngomongin saham itu bukan buat bahan edukasi teman-teman. Tapi apa yang saya lakukan hampir setiap hari itu mantengin saham, liatin saham, analisis saham, dagang saham atau trading saham atau nabung saham kan seperti itu. Karena teman-teman boleh cek di kas saya misalnya di akun Custodian Central Efek Indonesia, porsi saham saya di atas 90%. Artinya memang saya cocok dengan saham, saya cocok dengan profil yang agresif gitu. Nah, tapi itu tidak bisa berlaku untuk semua orang. Maka ketika ada teman-teman yang datang ke saya, "Mang, saya mau invest saham dong." Saya nggak akan langsung menggait gitu, "Wah, ayo." Enggak gitu. Tapi saya tanya dulu, "Bener nih cocok dengan risiko Anda gitu. Jangan-jangan Anda cocoknya sampai reksadana campuran," saya bilang seperti itu. Maka paling penting bagi saya kalau ada yang ingin belajar investasi itu bukan saya sadari instrumennya, tapi saya sadari asesmen. Jadi ketika ada orang yang mau investasi, saya tidak akan saya sadari langsung instrumen, tapi saya akan kasih dulu asesmen. Kalau asesmennya sudah pas, maka saya bisa sarankan Anda cocoknya di hanya deposito. Anda boleh di saham, Anda cuma reksadana, seperti itu. Nah, ini sebagai contoh ya. Sekarang kan nambah lagi nih, ada cryptocurrencies, ada P2P lending dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada usaha, import, kemudian maaf. Saya izin coret-coret ya. Saya suka coret-coret soalnya. Nah, import usahanya, imbal hasilnya, risikonya gitu. Nah, teman-teman nanti cek di sini. Kalau kira-kira yang defensif ya tabungan aja ya. Usahanya minimal, return-nya pun kadang negatif karena dipotong biaya admin.
Tapi risikonya hampir nggak ada risiko kecuali memang diambil gitu atau skimming ya, terkena apa gitu. Terus kemudian dana pensiun ya, endowment itu kalau dana abadi ya, itu minimum, returnnya pun rendah gitu, risikonya pun rendah. Nah kalau obligasi sukuk ini di sini, misalnya ya importnya juga santai lah, tidak terlalu ribet dibanding reksadana dan saham misalnya, returnnya lumayan di atas deposito, risikonya juga ya kalau misalnya suku korporasi bisa aja gagal bayar kan, tapi kalau suku pemerintah sangat kecil kemungkinan untuk gagal bayar. Jadi kalau obligasi dan sukuk itu kalau kata guru saya Pak Budi Hikmat juga dari Fakultas Ekonomi UI ya, beliau mengatakan kalau sukuk atau obligasi itu return of capitalnya ada gitu, return of. Jadi kalau kita mau jadi investor itu jangan mikirin dulu return on capital, tapi minimal return of capitalnya. Jadi modalnya balik dulu. Kalau return on capital kan dari modal berapa untungnya. Kalau return of capital modalnya balik dulu gitu. Nah itu ada di sukuk ya. Kemudian ini reksadana, risikonya ada yang agak tinggi karena ada yang campuran. Kemudian ada ETF, ETF ini reksadana yang diperdagangkan di bursa efek langsung. Di kita masih minim ya. Saya yang syariah aja baru 3 dan itu nggak liquid gitu. Nah ini saham yang kita bahas, yang sering kita bahas ini semuanya merah ya, tinggi semua gitu. Nah, kemudian satu terakhir yang sekarang lagi marak kripto. Meskipun bagi saya kripto ini belum bisa karena memang belum ada fatwa yang menghalalkan di Indonesia, teman-teman. Jadi kalau teman suka protes ke saya, "Mang kan di Saudi boleh, di Dubai boleh," saya bilang di Qatar boleh. Saya bilang kan yang saya gunakan DSN MUI bukan DSN Saudi gitu ya. Nah, karena apa yang berlaku? Karena kalau di DSN Saudi mungkin berbeda juga kriteria saham syariah. Jadi kalau saya ada pepatahnya lain ilalang, lain belalang gitu ya. Betul nggak? Ah, ya, seperti itulah mirip. Nah, sekarang kita bahas sukuk. Saya sebenarnya sepenuhnya tidak terlalu paham dengan sukuk, tapi intinya sukuk itu berbeda dengan obligasi ya. Karena kalau obligasi itu kan eh, surat utang ya, surat utang. Tapi kalau sukuk itu kepemilikan atau bukti kepemilikan atas aset, itu yang membedakannya. Kemudian di kita ini sukuk yang ada berbagai ya, ada berbagai jenis. Teman-teman boleh lihat di sini perbedaannya, ada sukuk tabungan, ada sukuk retail ya. Kemudian kalau ini saving bond retail ini biasa ya, obligasi biasa, ini ori juga retail. Nah yang membedakannya ternyata di tingkat imbal hasil. Kalau sukuk tabungan itu mengambang, kalau sukuk retail itu tetap. Kemudian ini juga ada dapat dicairkan, early redemption istilahnya ya kalau tidak salah. Kalau ini tidak bisa gitu. Kemudian juga jangka waktunya yang berbeda. Sukuk tabungan cuma 2 tahun, sukuk retail 3 tahun ya. Tapi minimal rata-rata 1 juta. Dan sekarang peminat sukuk itu paling banyak milenial dan generasi Z. Itu yang menarik. Nah, sekarang juga masih dalam masa penawaran SR 015 ya. Sukuk retail 015. Kalau nggak salah sampai tanggal 15 September kalau tidak salah ya. Nah, ini ada 8 keuntungannya misalnya pokok dan imbalan dijamin. Nah, ini return of capital tadi. Kemudian juga tingkat imbalannya atau bagi hasilnya itu di atas bunga deposito. Artinya kalau deposito sekarang sekitar 4%-an, biasanya sukuk itu plus 1, misalnya 5 sampai 5,2 gitu ya. Dan ini fixed income, makanya disebut pendapatan tetap karena memang setiap bulan bagi hasil gitu. Jadi sebenarnya sukuk itu langkah lebih lanjut dari deposito gitu. Tapi agak tidak lebih likuiditasnya lebih susah dibanding deposito karena kalau misalnya deposito kan bisa datang ke bank dan cairkan. Kalau sukuk itu ada tenor 2 tahun di uang kita dikunci seperti itu. Tiap bulan dibayar. Jadi kalau teman-teman yang sedang beralih dari saving society ke investing society, maka pintu masuknya bisa lewat sukuk ini gitu. Kemudian juga mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan akses investasi sesuai kondisi besarnya. Satu lagi teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman kaji, saya juga ini teman-teman lebih paham dibanding saya. Struktur utang negara kita itu kan kebanyakannya juga utang obligasi dan utang sukuk ya. Jadi sebenarnya utangnya ke rakyat juga. Jadi kalau kita misalnya membeli sukuk, sebenarnya kita juga membantu negara sebenarnya, membantu negara daripada pinjam keluar lebih banyak mendingan pinjam ke rakyatnya, dan kita bangga kan kalau ada infrastruktur yang jalan, berarti kita juga di situ ikut ambil bagian ya. Nah ini yang terbaru, sukuk retail itu 5,10% per tahun gitu ya. Saya kira ini sebelum pajak ya. Kalau sudah pajak mungkin berkurang lagi. Nah intinya kalau misalnya teman-teman menarik atau tertarik dengan sukuk retail bisa ya. Kalau nggak salah sekarang sampai tanggal 15 September tuh batasnya, dan bisa dimulai dengan nominal 1 juta dan kelipatannya. Nah ini perkembangan suku negara kita di tahun 2021 ini mengalami nilai outstanding yang lumayan ya, 1.000 triliunan seperti itu. Kemudian juga ini suku korporasi. Nah, apa bedanya suku negara dengan suku korporasi?
kalau sukuk negara itu yang menjaminnya negara ya, pemerintah. Kalau sukuk korporasi itu perusahaan, misalnya sukuk ijaroh PT PLN, berarti PLN tuh yang akan ngaturnya dan seterusnya gitu ya. Indofood misalnya juga seperti itu. Nah, yang kedua tadi ya, setelah kita mengenali profil risiko itu saya urutkan dari mulai yang profil risikonya rendah sampai yang tinggi. Nah, yang rendah itu tadi sukuk ya. Sekarang yang menengah itu reksadana. Nah, reksadana syariah apa yang membedakan dengan reksadana konvensional? Itu lebih ke pengelolaannya yang dikelola sesuai prinsip syariah. Kemudian investasinya hanya pada yang ada dalam desa saja. Kemudian juga ada mekanisme pembersihan kekayaan non halal ya, seperti itu. Kemudian ada DPS dan akadnya pastinya syariah. Nah, yang membedakan reksadana dengan saham itu apa? Kalau reksadana itu kita gini, saya pakai ilustrasi ya teman-teman. Teman-teman mahasiswa ini familiarnya mungkin dengan nasi goreng gitu ya, atau dengan Indomie goreng gitu. Nggak tahu sekarang kalau masa pandemi apakah Indomie, katanya ICBP anjlok karena mahasiswanya banyak work from home, apa banyak belajar dari rumah, jadi tempat mangkal Indominya berkurang gitu ya. Tapi nggak tahu juga itu benar atau tidak, harus disurvei ya. Nah, misalnya teman-teman pesan nasi goreng. Nah, kita bisa atau membuat nasi goreng. Nah, kita bisa dengan dua cara. Apakah kita membuat nasi gorengnya sendiri atau kita memesan ke tukang nasi goreng. Nah, kalau kita membuat nasi goreng sendiri itu ibarat kita membeli saham sendiri gitu. Kita dipusingkan dengan cara mencari apa namanya? Materialnya gitu ya, apakah nasinya, kemudian bumbunya. Tapi kalau misalnya kita beli nasi goreng, kita nggak dipusingkan dengan meraciknya seperti apa. Kita cukup aja percaya ke tukang nasi goreng, beri sekian 10.000 misalnya atau 15.000, kita udah terima jadi, sudah jadi nasi goreng yang enak gitu. Sudah di situ sudah ada kerupuknya, sudah ada telur, kemudian ada suiran dagingnya, kemudian ada kecapnya, semuanya sudah dipadukan oleh tukang nasi goreng. Nah, kalau kita ilustrasikan ke investasi, maka kalau kita beli nasi goreng ke tukang nasi goreng, itu kita beli reksadana. Tapi kalau kita buat nasi goreng sendiri, berarti kita menjadi manajer investasi sendiri. Kita yang beli sahamnya sendiri, kita yang beli sukuknya sendiri, dan seterusnya. Nah, yang reksadana syariah ini, ya, itu lebih menekankan kepada aspek pengelolaan dan screening dari efek syariahnya itu sendiri. Nah, kita bisa cek di tahun 2021 itu ada peningkatan investor reksadana sebesar 45%, kemudian ada 292 jenis reksadana syariah, dan nilai aktifanya 40 triliun. Tapi ini mengalami penurunan karena nilai sahamnya turun-turun semua kan, seperti itu ya. Ini per Juni ya, per satu semester kemarin teman-teman. Kemudian juga teman-teman boleh cek di sini datanya ya, perkembangan masing-masing reksadana. Kita ada beberapa jenis sekarang. Ketika dulu saya belajar reksadana tahun 2007 itu hanya 5 yang ada di Indonesia itu. Reksadana saham, pasar uang, pendapatan tetap, campuran, 6 ya, terproteksi dan indeks. Nah, sekarang ada tambahannya, ada reksadana saham syariah berbasis efek luar negeri, reksadana syariah berbasis sukuk, dan ETF syariah. Jadi sekarang lebih variatif lagi untuk reksadana itu ya, dan teman-teman nanti bisa mulai reksadana dengan ada yang sampai Rp10.000, dan sekarang dipasarkan di berbagai marketplace, jadi sudah digitalisasi ya. Kalau dulu masih ingat saya 2007 itu kalau beli reksadana harus download formulir, kemudian di print, kemudian transfer antar bank, kemudian kita harus ngefax. Di faksimil itu dua hal, satu adalah bukti transfer, yang kedua adalah bukti subscription atau pembelian unit ya. Kalau misalnya menjual pun sama. Jadi dulu itu sangat ribet kalau jadi investor reksadana. Kalau sekarang teman-teman tinggal pakai marketplace, bisa pakai, ada yang pakai Bibit, ada yang pakai Bukareksa, ada yang pakai Tokopedia dan seterusnya. Sekarang lebih dipermudah. Jadi sebenarnya sekarang tinggal maunya saja untuk menjadi investor ya. Nah, bicara tentang hukum dasarnya atau misalnya dasar hukum, maksudnya bukan hukum dasar ya. Dasar hukum berinvestasi itu ya sudah lama ya. Tadi Pak Kiai Haji Ma'ruf juga sudah mengatakan misalnya sejak tahun 97 itu dengan adanya reksadana pertama syariah ya. Kemudian kalau dari sisi ekonomi syariahnya sejak tahun 92 karena ada Bank Muamalat. Kemudian untuk indeks saham syariahnya sejak tahun 2000 Jakarta Islamic Index. Dan ternyata kita juga bisa mempelajari patokan nomor 20, 40, dan 80 ya. Saya sering mengatakan ini nomor cantik, 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi ini genap, ini tahunnya 01 ganjil, 03 ganjil, 11 juga ganjil. 3 tambah 8 juga 11 kan. Ini cocokologi aja ya.
Kan kalau menghafal itu butuh anchoring ya, atau butuh apa namanya cara cepat gitu. Nah kalau saya sukanya gitu. Fatwa investasi apa Bang? Oh apa 20, 40, 80 gitu. Tahunnya 20 2001, 40 2003, 80 2011. Ini tentang reksadana, ini tentang mekanisme prinsip syariah, yang ini mekanisme perdagangan saham syariah. Dan alhamdulillah di bulan Agustus kemarin kita mencapai 100.000 investor syariah pertama kalinya di Indonesia. Ini ada kutipan dari dosen UI juga ini, Kang Irwan Abdallah, yang sekarang menjadi kepala divisi pasar modal syariah di Bursa Efek Indonesia. Jadi tepat kemarin itu di bulan Juli sekitar 100.200-an ya, 100.200 investor untuk di Indonesia. Nah, bicara tentang fatwa ini tahun nomor 1335, ini fatwa terbaru tentang saham. Nomornya ganjil, tahunnya genap. Jadi ini kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi nomornya genap, tahunnya ganjil. Kalau yang ini nomornya ganjil, tahunnya genap. Dan angkanya ini unik. Angka ganjil pertama 135, tahunnya 2020. Jadi gampang ngapalinnya. Dan judulnya pendek, tentang saham. Kalau yang dari Basup, judulnya panjang. Penerapan prinsip syariah dalam perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler. Panjang sekali. Saya juga nggak hafal banget itu. Tapi yang nomor 2020 ini gayanya sudah milenial digital gitu. Fatwa nomor 135 tahun 2020 tentang saham. Seperti itu. Nah ini yang kontroversial yang sering ditanyakan. Kenapa Bang di kriterianya itu selalu ada persentase utang berbasis bunga 45%, pendapatan non halal maksimal 10%. Nah orang langsung berfokus ke ABCD-nya ini, ke ABC-nya ini. Tapi tidak baca ini. Jika prinsip pada angka 5, berarti yang ini dulu nih. Bacanya ini dulu ya. Ini cara memahami fatwa ya teman-teman. Jadi jangan asal kutip kemudian langsung di-share di mana-mana gitu. Tapi kita sebenarnya tidak memahami fatwa yang seutuhnya. Jadi kan pada prinsipnya jual beli saham suatu perusahaan wajib terbebas dari unsur riba dan unsur haram lainnya. Antara lain utang berbasis bunga atau pendapatan yang haram. Jadi pada prinsipnya harus seperti itu. Nah kalau di sini teman-teman cukup ya cukup. Jadi kalau masih ada hutangnya kita nggak beli. Nah itu kan selesai. Tapi kalau prinsip di angka 5 ini, nah ini kan penjelasan di sini ya, teman-teman. Ini penting nih, karena juga saya lihat tadi Q&A-nya juga seputar ini kebanyakannya. Ya. Jadi tidak dapat diwujudkan dengan pertimbangan. Nah ini mungkin memang di sini nanti harus ada keterangan ya dari MUI-nya, umumul balwa itu apa. Sekilas umumul balwa itu adalah peristiwa atau kejadian yang menimpa secara umum gitu dan tidak bisa terhindarkan. Nah ini kasusnya riba gitu. Riba ini sekarang kita tidak bisa, belum bisa ya terhindar sepenuhnya dari bahkan debu-debu riba gitulah. Jadi kadang saya suka tertarik juga, saya ada di satu event lain saya ngomong gini. Bahkan misalnya kalau ada seseorang yang mengharamkan riba di satu perbankan misalnya atau apa, tapi dia masih menggunakan uang kertas, sebenarnya itu juga masih ada debu ribanya. Jadi sebenarnya kita tidak bisa terhindar gitu. Kecuali kita bikin komunitas sendiri yang sangat eksklusif, yang di situ disepakati misalnya harus dinar dirham, harus emas dan perak. Tapi kan itu juga tidak bisa berlangsung di satu naungan kedaulatan NKRI misalnya. Kenapa? Karena itu akan bertentangan dengan aturan tentang uang dari Bank Indonesia dan seterusnya. Jadi, nah ketika kita membahas ini, maka muncullah kaidah gitu ya. Ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa dikejar semuanya, jangan ditinggalin semuanya. Sesuatu yang belum ideal semuanya, jangan sampai abai semuanya. Kita masih bisa mendakwahkan ini gitu, bertahap gitu ya. Maka di sini juga ada kaidah kasrah walakillah walagolabah, banyak, sedikit, dan mana yang lebih dominan. Ini untuk pendapatan non halal. Kalau umumul bala untuk ini nih, utang berbasis bunga ya. Karena memang perusahaan di Indonesia ini yang 750-an sekarang yang sudah listing di bursa 750 itu belum bisa terhindarkan sebagian besarnya dari utang berbasis bunga, maka kita toleransi saja dulu. Kemudian kenapa sampai muncul angka 45%? 45% itu istilahnya masih dominan yang utang non bunganya gitu. Berarti utang karena tidak semua. Jadi gini teman-teman, ada juga yang sangat ideal tapi utopis gitu Pak Yulian. Ngomongnya gini, saya pingin perusahaan yang nggak punya utang. Saya bilang susah Pak, kenapa? Kan ada utang usaha. Misalnya ke pemasok kan pasti ada yang ngutang dulu, nggak dibayar langsung. Di secara akuntansi dituliskan itu masih utang, meskipun tidak berbasis bunga gitu. Jadi kalau ada yang sampai ingin banget sekali tidak ada utangnya, mendingan bikin perusahaan sendiri gitu. Kemudian
bandingkan, memang bisa tanpa utang sedikit pun, bahkan utang ke pemasok gitu. Kan itu kalau misalnya dalam periode tertentu dituliskan, pasti ada utang yang belum terbayarkan karena memang ada tangga akuntansi yang berbeda dalam pencatatan. Jadi sebenarnya kita ini tidak bisa murni hanya dengan berpangku pada satu aturan, begitu. Padahal kita tidak menyesuaikan dengan sistem akuntansi yang modern. Sementara pesan terbesar atau pesan besar dari ayat 282 Al-Baqarah itu adalah pencatatan. Transaksi akuntansinya harus benar. Jadi sebenarnya kita tidak bisa memandang satu hal dari satu kacamata. Pokoknya riba. Nah, itu yang berbahaya. Generalisasi itu berbahaya. Generalisasi itu tidak adil sebenarnya. Sementara di Al-Qur'an dikatakan, "I'dilu huwa aqrabu littaqwa," gitu kan. Kita harus memakai kacamata yang lebih adil di surah Al-Maidah ayat 8, karena dengan adil itu kita akan lebih dekat ke ketakwaan seperti itu. Kemudian juga pendapatan tidak halal ini kenapa masih ditekan 10%? Karena dalam keuangan itu bisa dipisahkan. Pak Yulian ini sangat berpengalaman lah di perbankan. Pasti yang namanya keuangan itu bisa dipisahkan. Berbeda dengan makanan. Kalau makanan kecipratan satu zat yang haram, itu mungkin semuanya bisa jadi haram. Kenapa? Karena ada kaidah. Sesuatu yang bercampur halal haram dan tidak bisa dipisahkan, maka itu menjadi haram semuanya. Tapi ketika keuangan, ini hasil dari minuman keras, mohon maaf ya, ini hasil dari pendapatan daging yang tidak halal. Itu kan kita bisa tulis saja berapa penghasilannya, 1 juta dari 1 miliar, berarti cuma 0,1%, misalnya ya, seperti itu. Maka itu bisa dipisahkan, tidak dihitung sebagai pendapatan. Maka di reksadana dan juga di berbagai lembaga keuangan syariah ada pengakuan atas pendapatan yang tidak halal, dan itu harus disalurkan ke dana sosial. Jadi sebenarnya di Indonesia ini kita sudah dimanjakan dengan regulasi, dengan fatwa yang memudahkan investor. Tinggal mindsetnya kita yang diubah begitu, bahwa ya, tapi kalau tidak tenang jangan dipaksakan. Sampai pada akhirnya saya sering menjawab, kalau tetap tidak merasa tidak tenang dengan apapun penjelasannya, gampang. Da ma yuribuk ila ma la yuribuk, kalau kata hadis Rasulullah SAW. Tinggalkan apa yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukan. Kalau misalnya setelah dibahas juga fatwanya juga ini, bang, kan ini ulama begini-gini, kan saya ulamanya ini, saya ustadznya ini, ya berarti peganglah kata ustadz teman-teman itu, kemudian tidak perlu menyalahkan orang lain, karena setiap orang itu punya landasannya untuk itu, tidak semua orang akan ikut dengan apa yang kita yakini begitu ya. Kalau saya harus cerita, saya itu nggak punya utang ke bank sedikit pun gitu teman-teman. Dan mungkin saya akan dilabeli, emang amsi hijrah dan yang terusnya gitu ya, atau yang lainnya gitu. Tapi saya tidak pernah menganggap bahwa teman-teman saya yang masih punya utang ke bank itu orang yang gemar dengan riba atau tanda kutip orang yang bagaimana. Tidak, karena boleh jadi orang tersebut itu mengambil utang ke bank gitu ya, dia tidak ada jalan lain ketika membutuhkan uang itu, dan bagi dia itu boleh jadi boleh. Kenapa? Karena darurat, dan kita tidak pernah tahu kadar kedaruratan seseorang. Maka bagi saya berpikir bijak itu jauh lebih nyaman gitu buat saya ya. Jadi tidak bisa kita menghukumi sesuatu itu dengan yang letterlek gitu. Kadang kita juga harus melihat sebabnya seperti apa. Kita tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Seperti itu ya. Ini bisnisnya seperti ini. Kemudian juga kegiatan yang bertentangan dengan bisnis syariah itu apa aja, misalnya judi ya, asuransi konven, kemudian minuman keras, jasa keuangan riba, kemudian barang yang merusak moral atau madarat, kemudian juga barangnya halal tapi dia secara prosesnya tidak halal, misalnya dagingnya sih halal, daging ayam, tapi karena dia disembelihnya itu tidak dengan cara yang baik maka menjadi haram seperti itu. Kemudian utang berbasis bunga juga banyak ya, ini saya kutip dari OJK saja sebagai panduan dalam membuat emiten yang syariah, efek syariah. Kemudian juga pendapatan non halal itu apa saja dijelaskan. Nanti saya share ya materinya teman-teman. Jadi, dan sudah sering saya share juga ini karena ini materi yang sering dipelajari di mana-mana gitu. Nah, daftar efek syariah itu muncul setiap 6 bulan sekali, ditelaah oleh DSN dan MUI, DSN MUI dan OJK maksud saya. Kemudian juga ditelaah ulang terus sampai nanti muncul daftar efek syariah di rapat pleno DSN dan bursa dan juga OJK ini biasanya. Nah, siapa yang menggunakan daftar efek syariah itu kita sebagai investor syariah, kemudian bursa efek sebagai pembuat indeks, kemudian manajer investasi di reksadana, asuransi, dan juga dana pensiun. Nah, strategi emiten juga bisa ya, kalau misalnya ada perusahaan ingin masuk efek syariah ya gampang. Pertama, kegiatan usahanya tidak beralih dari kegiatan yang halal ke kegiatan yang tidak halal. Utangnya dikurangi konvensional atau
kurangi utang obligasi dengan menerbitkan sukuk seperti itu. Misalnya utangnya jangan ke bank konven, ke bank syariah saja kan bisa. Kalau pendapatan halal ya kurangi pendapatan bunga dengan menyimpan dananya di bank syariah. Kemudian kurangi juga pendapatan yang mengandung unsur non halal. Jadi ada sebagian perusahaan besar itu yang ngebet banget masuk DES atau masuk saham syariah. Kenapa? Karena kalau sudah masuk saham syariah, berarti perusahaannya akan menjadi salah satu incaran di portofolio reksadana syariah kan? Seperti itu ya teman-teman. Jadi ada sebab itu. Nah ini juga gambaran terkini atau per semester kemarin ya. Indeks kita mengalami kenaikan kapitalisasi sekitar 2%-an, kemudian indeksnya memang turun ya, ISI turun, JI turun, JI70 turun. Kemarin yang terbaru ada IDX Mes BUMN, ini kapitalisasinya 635 triliun. Dan ini yang menarik, jumlah kepemilikan efek saham syariah ini gabungan kayaknya ya, itu sekitar 991.000. Ini kayaknya digabung dengan reksadana deh kalau tidak salah. Nah, nanti teman-teman yang paling menarik di kita itu adalah selain fatwanya ada, regulasinya sudah ada, kemudian juga tadi indeksnya sudah ada sejak tahun 2001, 2011, 2018 dan 2021. Kita juga sudah ada sistem online trading syariah sejak tahun 2011. Sistem online trading syariah ini kan memungkinkan kita untuk tidak terjebak dalam transaksi yang non syariah. Misalnya nggak bisa pakai utang, nggak bisa pinjam barang, nggak bisa pakai utang margin, hanya bisa pakai cash, portofolio jadi dipisahkan, dan seterusnya. Kalau yang sudah existing investor, tinggal nambah formulir, kalau yang baru, nanti bisa buka rekening efek syariah. Nah, di kita sudah ada SOTS 17, ini yang tanda bintang masih diperbaharui ya, Sukor dan Trimegah. Di sini ada Indoprimer, Mire, BNI, dan Trimegah. Ada juga misalnya Panin, Mandiri, FSC, Pintrako, MNC, Henan, Philip, RHB, Samuel, Maybank, Kresna, dan Berry, dan Reksa Sekuritas. Di sini juga mungkin nanti dari panitia ada AB ya, anggota bursa yang akan membuka layanan buka akun ya, silakan nanti hubungi panitia ya. Misalnya dari mana sekarang kalau nggak salah dari MNC Sekuritas ya. Kemudian juga BSI ini adalah bank RDN-nya, di kita baru 5 ya, bank administrator atau rekening dana nasabahnya. Dan anggota bursanya sudah 17 atau dikurangi 2 yang sedang diperbaharui itu 15. Nah, di komunitas kita di Syariah Saham berangkat dari berbagai pertanyaan yang selalu ditanyakan di komunitas. Nah, kita dari tim itu membuat semacam fitur cek saham syariah. Teman-teman nanti boleh cek ya di short link-nya itu bit.ly/cekisi gitu. Atau kalau alamat lengkapnya di sini syariahsaham.id cek saham syariah. Dan ini sudah diliput berbagai media. Kenapa? Karena ini adalah menjawab kegelisahan teman-teman gitu ya. Kalau nanya, "Bang, ini saham ini syariah atau enggak?" Kan kalau saya nyari satu persatu susah gitu ya. Dulu saya masih sempat japri gitu. Kenapa? Karena masih kecil komunitasnya. Sekarang komunitas syariah saham itu kan di Telegram ada 14.000 lebih, di Instagram ada sekitar 40.000 orang gitu, 40.000 followers. Jadi kalau nanya satu persatu sudah nggak mungkin saya layani gitu ya. Karena dulu itu saham syariah sepi. Ketika saya buat syariah saham 2015 itu, yang suka nanya saham syariah masih sangat sepi gitu. Dan itu terbukti jumlah investor Indonesia pun cuma 4.000 orang, Pak Yulian waktu itu. Sekarang sudah 100.000 kan. Nah, maka akhirnya kita harus bikin inovasi apa ya? Sementara kita bikin website aja, cek saham syariah. Jadi teman-teman nanti tinggal cek di situ, ketikan. Contohnya seperti ini ya. Kalau teman-teman ngetikkan ASI, maka itu tidak masuk DES gitu. Tapi kalau ketikan TLKM, teman-teman bisa kelihatan di sini kalau hijau syariah, kalau merah tidak syariah, seperti itu. Nah, kita juga karena di komunitas selalu nanya, "Mang ini bagus nggak? Mang ini kapan belinya? Mang ini bagusnya berapa yang masuk?" Kita punya strategi namanya FATAMA, Fundamental Technical Money Management, Fundamental Analysis, Technical Analysis, Money Management. Dan itu semua bisa dari satu landing page tadi ya. FATAMA dalam bahasa artinya maka lengkap lah gitu. Karena kalau kita nganalisis saham nggak cukup teknikal aja, nggak cukup fundamental aja, nggak cukup money managementnya, semuanya harus kita lakukan. Nah, dari cek isi tadi, kita bisa melakukan fatama tadi ya. Misalnya ketika Pegas, contohnya Pegas aja nih. Ketika Pegas muncul di situ, oh dia sektornya energi, harganya berapa, namanya apa, IPO-nya kapan, jumlah sahamnya berapa, kapitalisasinya berapa, dia masuk indeks apa saja. Kemudian, nah teman-teman boleh cek fatama untuk saham ini yuk. Fundamentalnya gimana, teknikalnya gimana, money manajemennya bagaimana. Untuk fundamental kita akan masuk ke sini. Ini kalau ini yang non syariah ya, contohnya seperti ini Astra. Nah, kalau misalnya fundamental masuknya nanti ke sini, ini rekapan 5 tahun terakhir kita punya datanya ya. Jadi teman-teman boleh melihat kinerja dari suatu saham itu
Kemudian untuk teknikalnya kita juga udah kerjasama dengan pihak ketiga supaya membuat satu website untuk chart. Dan ini yang penting, money management-nya. Misalnya teman-teman punya modal 10 juta, ingin beli saham Pegas, siap ruginya 1% alias 100.000, beli di 1050 dan jual siap rugi di 950. Maka muncul teman-teman hanya cukup buat 10 lot saham dengan risiko 100.000. Seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman yang penasaran bahwa, Mang, ada nggak saham yang syariah yang tidak punya utang ke bank? Saya meriset hampir 3 hari waktu itu, dan ketika tanggal 17 Agustusan ya, saya membuat konten di YouTube judulnya seperti ini, 83 emiten syariah dengan nihil utang ke bank. Atau yang dikutip oleh media itu, terakhir di CNBC dikutipnya itu, cek saham yang merdeka dari utang bank. Seperti itu. Nah, ada 83 ternyata. Dan ini yang dimulai dari yang ke-83 itu MTSM, sahamnya nggak liquid teman-teman, hati-hati ya. Tapi saya buatkan rasio ini. Nah, jadi rasio ini apa maksudnya? Di bawahnya ada penjelasan utang berbasis bunga plus total aset. Pendapatan halal plus, dibagi ya, bukan plus. Dibagi total aset, kalau ini pendapatan halal dibagi total pendapatan. Jadi teman-teman, saya buatkan ini karena ini tidak muncul di DES ya, tidak akan muncul belum muncul di DES. Saya sudah usulkan sih ke pihak OJK, bisa nggak nanti dimunculkan utang berbasis bunganya berapa persen. Akhirnya saya buat sendiri aja. Dan untuk menyaring 83 ini butuh waktu 3 hari. Kenapa? Karena saya menyaring satu persatu dari 430-an saham syariah. Saya bongkar PDF-nya satu persatu. Kemudian saya hitung utang berbasis bunganya berapa nih, utang obligasinya berapa nih. Saya hitung semuanya sampai muncul ke 83 saham syariah ini. Kalau teman-teman ingin belajar fundamental bagaimana sih cara mencari saham yang masih masih di bawah nilai wajar, kita juga sudah buatkan videonya plus lembar kerja Excel-nya supaya teman-teman bisa ngitung sendiri. Kalau di saham prinsipnya sederhana, harga adalah apa yang kamu bayar dan nilai adalah apa yang kamu dapatkan di masa depan. Itu kata Warren Buffett, bukan kata saya. Terima kasih atas perhatiannya dari semuanya. Saya ingin lebih banyak tanya jawab dan mohon maaf kalau banyak kekurangan. Saya kembalikan lagi ke Pak Yulian sebagai moderator. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Amsi yang cukup details ya. Yang saya salut ini guru bahasa Arab tetapi sangat paham sekali dengan pasar modal dan investasi saham. Oke, baik. Untuk sesi berikutnya saya akan bacakan, mungkin juga Mang Hamsi juga sudah sempat membaca dari pertanyaan yang telah disampaikan melalui kolom Q&A dari Ramita Utami. Assalamualaikum Mang Hamsi, izin bertanya, saham jenis apa yang bisa di hold lama lebih dari 5 tahun dan saham jenis apa yang tidak bisa di hold lama dan contohnya? Porsi portofolio ideal itu bagaimana? Silakan Mang, mungkin langsung aja dijawab. Oke, terima kasih Pak Yulian. Terima kasih juga buat Kak Ramita Utami ya, pertanyaannya menarik nih. Pertama, kalau bicara saham jenis apa yang bisa di hold lama, saya suka menjawabnya saham apa yang tidak pernah keluar dari indeks LQ45. Kenapa? Karena setidaknya itulah saham-saham yang dalam 10 atau 20 tahun terakhir masih ada perusahaannya gitu. Karena kan yang terpenting bagi kita investor itu bagaimana ketika 5 atau 10 tahun ke depan kita punya rencana keuangan, tujuan keuangannya apa, saham yang kita beli masih ada perusahaannya. Karena kalau tidak ada ya tidak bisa kita jual. Kalau yang sudah delisting dari bursa kan kita mau nyarinya kemana? Ya, karena teman-teman perlu memperhatikan bahwa pemegang saham itu adalah orang yang terakhir dibayar oleh perusahaan. Kalau misalnya pilot atau bangkrut, mohon koreksi ya Pak dari Pak Yulian. Kalau misalnya perusahaan itu pilot atau bangkrut, maka yang pertama kali dibayar itu adalah bank, utang ke bank. Kemudian yang kedua utang obligor, utang obligasi. Ketiga kalau ada sisanya baru pemegang saham. Kenapa? Karena kalau kita jadi pembeli saham atau pemegang saham itu kita kan sama-sama memiliki gitu. Sama-sama dengan pemilik saham yang lain bahwa kita harus bertanggung jawab juga sebenarnya gitu. Cuman dengan porsi kecil. Nah, kalau misalnya perusahaannya pilot, maka ya kita juga harus merelakan juga. Dan itu harus, makanya kenapa kalau pemula atau misalnya ingin memang agak panjang, pertama cari perusahaan yang sustain gitu. Dan itu sudah banyak lah saham di kita yang terus-terusan. Misalnya perbankan itu kan cenderung sustain ya, cenderung lama bertahan. Kemudian makanan dan minuman juga. Saya tidak menyarankan kalau yang hold lama itu komoditas, Pak Yulian. Kenapa? Karena komoditas itu cyclical.
kadang lagi bagus ya naik, lagi anjlok-anjloknya mungkin sekarang yang pegang PTBA di 5.000 belum pulih kan gitu. Yang pegang Ali di hampir 20.000 belum pulih lagi karena apa? Komoditas gitu. Komoditas itu kan tergantung harga dunia ya. Harga komoditas dunianya kalau lagi anjlok dan belum ada pemulihan ya susah naik juga seperti itu. Nah, kalau kita petakan ya saham yang bisa di hold lama itu saya lebih prefer biasanya menyarankan makanan minuman dan perbankan karena itu berkaitan erat langsung dengan kegiatan hidup seseorang atau kegiatan hidup manusia atau di suatu negara. Makanan minuman juga pilih lagi mana yang lebih prospektif. Misalnya seperti tadi lah simpelnya. Kalau anak mahasiswa masih suka Indomie, kayaknya ICBP masih dibeli deh gitu kan seperti itu. Kalau misalnya sekarang kan ada semacam anekdot ya, karena mungkin lagi banyak WFH katanya jarang mandi, Unilever anjlok gitu. Kenapa? Karena sekarang pada nggak rajin mandi, jadi sabunnya awet gitu seperti itu. Kecuali kalau nanti Unilever bikin inovasi sabun digital gitu, jadi mandi tanpa sabun gitu. Mungkin gimana bentuknya? Karena sekarang yang berbau digital itu melejit, Pak Yulian. Apapun ada kata kunci digital sampai saya sering dipelesetkan. Nah, minggu ini yang akan naik ayam digital gitu. Saham-saham ayam naik gitu. Karena harus ada kata digitalnya. Kalau tahun kemarin kata kuncinya merger. Bank ini mau merger naik gitu. Atau akuisisi gitu. Merger and acquisition, M&A gitu. Misalnya ini akan diakuisisi oleh Shopee, akan diakuisisi oleh grupnya City dan seterusnya itu naik gitu. Sekarang digital. Nah, jadi teman-teman juga kalau yang sifat seperti itu kan capek memperhatikannya karena setiap tahun bisa berbeda trennya gitu ya. Tapi kalau misalnya makanan minuman, contoh ya, sebenarnya sih investasi di satu saham aja cukup. Misalnya teman-teman sudah mengenali Sido muncul nih. Sido muncul itu growth-nya bagus gitu, setiap tahun terus tumbuh. Harganya di situ-situ aja. Bukankah harganya di situ aja itu menarik untuk nabung gitu. Nanti kita kejar dividennya kalau dividennya menarik. Nah, kemudian yang kedua porsi portofolio dia itu bagaimana? Saya kira itu dikembalikan ke profil risikonya masing-masing ya. Tadi kembali kalau misalnya dia moderate mungkin bisa sahamnya 25%, reksadananya 50% gitu dan seterusnya. Kalau itu antar kelas aset. Nah, sekarang kalau antar sahamnya pun bisa berbeda-beda. Misalnya 50% blue chip yang kadang kita jarang lihat karena itu buat invest, 25% buat swing trading misalnya, 25% buat day trading. Kalau yang semuanya aktif, jadi setiap hari bisa melihatin pasar. Kalau kayak saya kan sebagai guru ya, guru itu jamnya penuh dari Senin sampai Jumat, nggak bisa mantengin running trade gitu. Maka kalau nanya ke saya, Bang, sekarang saham apa yang naik ya? Saya nggak tahu. Saya nggak lihat chart kan gitu. Tapi kalau, Bang, saham apa yang bagus ya buat berapa bulan ke depan? Oh, ini kemungkinan akan yang naik itu di akhir tahun biasanya saham konstruksi misalnya. Kenapa? Karena biasanya pembayaran dari pemerintah itu ada di kuartal keempat. Tapi sekarang pasti lagi anjloknya karena lagi berdarah-darahnya kasnya. Tapi kalau mau masuk sekarang, nyicil beli. Nah, itu kan misalnya seperti itu. Itu logikanya seperti logika bisnisnya harus jalan gitu dan itu dipraktikkan ke dalam saham. Porsinya sesuaikan dengan kita apakah ingin lebih sebagai investor, ingin lebih sebagai trader atau juga misalnya investor jangka panjang yang jarang banget liatin running trade maka porsinya ya saham-saham yang lama aja, saham-saham yang food and beverage atau saham-saham perbankan. Contoh yang syariah kan perbankan tuh beris BTPS itu ruang tumbuhnya masih banyak gitu. Cuman ya sekarang harganya lagi jatuh. Nah, harganya lagi jatuh itu tinggal dikonfirmasi dengan teknikal. Apakah ini jatuhnya koreksi atau sebenarnya breakdown. Kalau koreksi ya kan tinggal cicil. Kalau breakdown nanti tunggu lagi di bawah di support yang setelah itu di berapa. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih, Bang Amsi. Berikutnya dari Mas Ramdan, ya. Assalamualaikum, Bang Amsi. Mau tanya, kalau misalkan awalnya investasi saham syariah untuk jangka panjang, tapi di tengah perjalanan saham tersebut keluar dari daftar efek syariah atau DES, sebaiknya apa yang dilakukan? Apakah tetap di hold atau karena ada kemungkinan saham tersebut masuk kembali ke DES atau seperti apa ya? Kedua, bagaimana tata cara mengeluarkan zakat untuk trading maupun investasi saham? Ketiga, bagaimana pendapat tentang trading saham dengan cara scalping per day trader? Karena saya sempat mendengar bahwa itu tidak diperoleh secara syariat. Ini udah detail juga, udah teknis sekali nih. Oke, Silakan. siap. Oke, dan saya jawab juga secara singkat, Pak Yulian. Yang pertama, Ya. kalau di tengah perjalanan keluar dari DES, pilihannya apakah teman-teman mau jual langsung silakan. Kalau mau hold juga silakan. Kenapa? Karena nggak bisa dibeli lagi. Itu cuma kalau pakai sistem online trading syariah itu cuma bisa jual opsinya. Karena kalau dibeli pasti di reject gitu. Jadi kalau teman-teman sudah pakai aplikasi sistem online trading syariah di satu sekuritas, misalnya di MNC Sekuritas atau di sekuritas lain, itu pasti di reject.
karena dia nggak bisa beli lagi karena sahamnya non syariah. Tapi kalau misalnya cuma menjual aja bisa. Nah, strateginya tadi, kalau saya sih kan sebelum dinyatakan keluar dari DES itu biasanya ada pengumuman sekitar 1 minggu, Pak. Misalnya efektif 1 Agustus nih. Kayak kemarin ya, 1 Agustus. Itu 25 Juli sudah ada daftarnya. Sebenarnya kita masih punya ancang-ancang bisa jual gitu. Nah, apalagi aturan dari OJK kalau tidak salah untuk manajer investasi yang mengelola reksadana syariah itu diberi waktu 10 hari bursa untuk bisa merilis atau menjual semua saham yang dikeluarkan dari daftar syariah. Jadi kalau 10 hari bursa itu dari tanggal 1 Agustus sampai 12 atau 13 Agustus karena kan bukan 15 Agustus. Kenapa? Karena ada 4 hari libur kan. Sabtu Minggu ya. Jadi sebenarnya kalau kita punya saham non syariah dan dinyatakan tidak syariah, maka kita bisa sampai toleransinya itu sampai tanggal 15 pertengahan bulan itu, bulan yang sudah dinyatakan tidak syariah. Nah, kalau misalnya, Mang, gimana dong? Saya kan udah untung nih. Ya hitung aja per akhir Juli di berapa. Kalau per akhir misalnya gini, kita beli saham ABCD nih, dia asalnya syariah. Kemudian kita beli di 1.000 nih. Nah, ternyata pas 1 Agustus dikeluarkan dari saham non syariah, harganya sudah 1.200. Nah, karena kita porsinya besar, kita nggak bisa jual dalam sehari kan. Kita butuh beberapa hari lah untuk menjual karena mungkin kita jumbo nih punya portonya kayak manajer investasi misalnya. Maka yang kita ambil untung itu yang sampai tanggal 31 Juli aja. Berarti sampai 3 Juli berapa nih? 1.200, berarti 20% aja yang diambil. Sisanya itu buat dana sosial. Kalau menurut saya kalau nggak salah begitu aturannya. Yang kedua, kalau masalah zakat ini juga bisa berbeda pendapat ya. Ada yang menganggap bahwa saham itu dihitung dengan modalnya, ada yang menganggap dari untungnya saja. Nah, teman-teman tergantung mau ngambil yang mana gitu. Kalau saya sih lebih memilih ya dengan modalnya saya supaya ikhtiat gitu, supaya lebih berhati-hati. Untungnya kita zakati, modalnya pun kita zakati. Dan kalau zakat itu selalu dua ya teman-teman. Jangan sembarangan, pokoknya saya zakat tidak. Zakat itu ada dua. Pertama nisab, kedua haul. Ada aturannya. Nisab itu kan batas minimal harta yang wajib dizakati. Para ulama sepakat saham itu disamakan dengan perdagangan. Berarti 85 gram ya. 85 gram emas. Katakanlah kalau misalnya sekarang 1 gram emas murni 1 juta, berarti 85 juta dalam setahun. Dan ada haul. Haul itu adalah kapan kita mulai investasi bulan dan harus hijriah katanya. Ada yang menyebut harus hijriah. Misalnya kita mulainya Ramadan, berarti kalau sudah sampai Ramadan lagi itu kena haul. Tapi kalau pas Ramadan di bulan Rajab kita jual itu nggak dijakati. Kadang kan ada orang yang akal-akalan juga nggak mau zakat ya Pak Julian. Jadi belum setahun sudah dijual biar nggak zakat deh kan gitu. Ya itu namanya akal-akalan beda cerita. Tapi ada yang lebih berhati-hati. Pokoknya Mang saya mah punya harta sekian, setahun zakatnya harus sekian, porto saya sekian setahun kayaknya. Maka saya zakatnya aja dicicil tiap bulan. Boleh, itu lebih baik. Kalau lebih pun dianggap sedekah. Ya kalau dengan Allah mah jangan hitung-hitungan lah gitu. Zakat itu wajib, sedekah itu menambah harta kita tetap untung gitu ya, tetap untung. Jadi kalaupun lebih bayar ke Allah itu bahkan kita dibayarnya lebih sampai Allah itu di Quran itu sering mengatakan begini Pak Yulian, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang mau meminjamkan pinjaman yang baik itu. Saking pelitnya manusia mungkin. Pada Allah itu berhak minta aja gitu, tapi siapa yang meminjamkan nih gitu. Jadi Allah itu minjem gitu. Saking pelitnya itu. Saking pelitnya manusia itu Allah mengatakan kalau ini minjem, padahal itu bukan minjem, bayar zakat sebenarnya gitu. Bayar kewajiban setelah Allah berikan kemudahan. Nah, yang ketiga tentang scalper atau tentang day trader ini kalau ditanya hukumnya boleh. Mang, emang berani ngomong gitu? Ada fatwanya. Fatwanya nomor 80 tahun 2011. Di situ ada satu klausul, ada satu ungkapan, saham yang sudah dibeli boleh dijual kembali di hari yang sama meskipun penyelesaian administrasi memakan waktu T plus N. Karena sekarang kan dulu T plus 3, sekarang T plus 2. Dan sebenarnya kalau kita pakai cash basis itu kan sebenarnya uangnya masuk ke kita lagi gitu. Makanya kenapa di saham syariah itu nggak bisa kita short selling. Short selling itu bukan short trading. Bedakan antara short sell dengan short time trade. Short sell itu kita pinjam barang pakai modal dan ada bunganya, kemudian dijual lagi pakai uangnya uang sekuritas gitu. Pakai ada margin bunga di situ. Tapi kalau kita cash basis nggak bisa short sell. Tapi short term trading boleh. BPJS, beli petang jual siang. Atau beli pagi jual sore itu boleh. Jadi tidak ada minimal waktu holding period ya. Tidak ada minimal holding period untuk belanja atau transaksi saham syariah di Bursa Efek Indonesia. Selama sudah match berarti itu udah milik kita. Kalau udah milik kita, semenit berikutnya kita jual nggak masalah.
Tapi mungkin nanti teman-teman ada unsur apakah itu goror atau bukan. Nah, di situ yang bertanyanya. Jadi bukan masalah boleh itu, bolehnya boleh, tapi apakah ada inisiatif goror atau tidak di situ. Maka untuk menghindarkan goror, paling minimal menghindarkan goror itu dengan mengetahui bahwa saham yang saya beli adalah ABCD bergerak di bidang ABCD gitu. Misalnya saham TLKM bergerak di bidang telekomunikasi, itu sudah meminimalisir goror. Mungkin itu Pak dari saya. Oke, baik, masih ada waktu, kita coba lanjut dengan pertanyaan. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang hampir mirip, yaitu terkait dengan pemula ini, para pemain pemula yang minim literasi syariahnya. Sepertinya dia juga bermain di konvensional, tapi karena literasi apa ya yang dia tanyakan adalah saham apa yang baik dan cocok untuk para pemula ini yang hanya minim sekali terhadap pengetahuan syariah. Ini ada beberapa pertanyaan yang sama terkait dengan pemula tadi, bagaimana tahapan investasi bagi pemula yang baik dan benar. Saya gabung itu. Silakan Pak Mang Samsi. Terima kasih Pak Yulian. Jadi saya selalu mengatakan dalam memulai investasi itu harus punya GT-Man dulu ya. GT-Man itu bukan merek underwear teman-teman. GT-Man itu singkatan Goal Time Instrument. Jadi yang pertama itu harus kita tentukan goalnya apa dulu. Tujuan keuangannya misalnya mau nikah itu kan tujuan, atau mau haji, mau nyekolahin anak itu tujuan. Kemudian setelah itu time frame-nya berapa lama lagi dari sekarang, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, dan seterusnya. Baru terakhir instrumen. Nah instrumennya terakhir gitu. Jadi orang kadang langsung pingin sahamnya atau reksadananya tapi tidak mengenali dirinya sendiri. Maka kembali ke tagar yang awal tadi, kenal risiko, kenal rezeki ya. Jadi sebelum menentukan instrumen apa yang cocok, teman-teman harus menentukan goal time. Tujuannya apa, kemudian time frame-nya berapa lama lagi. Nah, dari situ akan muncul pilihan instrumen alternatif investasinya di mana aja. Kalau misalnya jangka pendek buat perubahan setahun, jangan di saham lah, nanti tergerus. Masukannya ke RDPU syariah gitu, reksadana pasar uang syariah. Kalau misalnya buat anak 10 tahun lagi, bolehlah ke reksadana campuran. Kalau buat pensiun, bolehlah di saham. Seperti itu. Jadi pemilihan instrumen itu berdasarkan tujuan dan juga time frame. Kemudian kalau cara memulainya gimana? Cara mulai sekarang itu lebih mudah ya. Saya masih ingat 2007 itu kalau mau jadi investor harus datang ke sekuritas, tanda tangan berbagai berkas, dan modalnya sangat menguras. Jadi harus datang ke sekuritas, tanda tangan berbagai berkas, modalnya sangat menguras. Kenapa? Karena minimal jadi investor itu waktu itu 250 juta di harga sekarang. Bayangkan 250 juta di harga sekarang, sementara gaji saya nggak sampai 1 juta waktu itu Pak. Jadi sebenarnya saya itu bukan berani, tapi lebih ke nekat ya. Udah sama guru gitu, belum ada tunjangan waktu itu. Saya menjadi guru sebelum ada tunjangan profesi Pak. Jadi gajinya itu di bawah 1 juta, tapi mau belajar saham. Ya kan nggak bisa ya, akhirnya minjem. Nah itu yang salahnya, udah minjem, uang panas, masukin ke saham, ikut trading, amblas lah semuanya dan ambiar ya, seperti itu. Nah maka teman-teman hindari untuk investasi itu dari uang pinjaman. Cukup saya yang pernah merasakan begitu ya. Kenapa? Karena yang namanya pinjaman, apalagi sekarang banyak marak menggunakan pinjaman online, Pak, yang bunganya itu sangat menggunung gitu ya. Pinjaman itu kan sesuatu yang harus pasti kita bayar tiap bulan. Sementara investasi itu sesuatu yang tidak pasti memberikan imbalan setiap bulan. Jadi kita sudah menggadaikan diri dalam sesuatu yang tidak pasti gitu. Kita mengambil pinjaman yang harus pasti dibayar tiap bulan, tapi kita menyimpannya di investasi yang tidak pasti imbalannya setiap bulan. Kenapa? Karena yang kalau investasi menjanjikan imbalan pasti, biasanya bodong. Biasanya bohong dan bodong gitu. Jadi kalau pemula sih, kalau bagi saya perbaiki mindset bahwa investasi itu bukan skema cepat kaya. Investasi itu bukan sprint, tapi maraton gitu. Atau bahkan lari berapa ratus kilometer lah gitu. Tujuannya di akhir gitu, bukan sehari 2 hari kita bisa untung dan seterusnya gitu. Jadi tentukan tujuan, kemudian di planningnya mau berapa tahun lagi kita akan mencapai tujuan itu, kemudian kita per bulannya harus nabung atau investasi berapa. Kita tutup mata dengan berbagai fluktuasi yang ada, nabung saja pakai dollar cost atau rupiah cost averaging. Kalau bagi saya sih pemula lebih cocoknya di reksadana karena bisa menyisihkan uang kecil 10 sampai 100 ribu per bulan tanpa dipusingkan juga dengan pemilihan portofolionya karena kita serahkan ke manajer investasi. Itu Pak. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya terkait dengan trading harian. Nah,
trading harian saham syariah. Bagaimana hukumnya? Oke, tadi sudah saya jelaskan Pak, itu boleh sesuai dengan Fatwa nomor 80 tahun 2011 ya. Karena selama saham tersebut sudah kita miliki, kita sudah bisa menjualnya lagi meskipun settlement atau administrasinya itu memang ada yang sampai 2 hari. Karena prinsipnya menggunakan qabad hukmi. Jadi qabad hukmi itu berbeda dengan qabad hakiki ya. Qabad hukmi itu nama kita kan sudah ada di situ. Misalnya kalau teman-teman sudah pernah belajar beli saham, kalau kita beli saham ABCD di jam 9.15, kemudian match itu sudah milik kita, namanya sudah nama kita. Tapi administrasinya atau laporannya itu nanti sore gitu. Gak di saat itu. Mungkin di saat itu cuma alert aja, ada notifikasi di email, notifikasi di SMS atau notifikasi di WhatsApp bahwa kita sudah beli itu. Nah, itu notifikasi sudah barang bukti bahwa kita sudah memiliki saham tersebut. Nah, ketika kita sudah memiliki saham tersebut, berarti kita punya hak penuh untuk memperjualbelikannya kembali di setelah itu. Karena tadi fatwa tersebut tidak mengatur holding period. Misalnya, kamu nggak boleh jual kalau belum sehari, enggak. Tapi kalaupun dalam semenit itu sudah match, sudah klop, sudah confirm belinya, itu sudah jadi milik kita. Gitu, Pak. Baik. Untuk investasi reksadana syariah ya versus kelola saham sendiri, apakah ada portofolio melalui reksadana? Kemudian filosofi investasi saham Mang Amsih dalam memilih emiten bagaimana? Oke, terima kasih Pak. Jadi kalau reksadana syariah itu dengan kelola saham tergantung kesibukan teman-teman. Kalau teman-teman orangnya sangat sibuk, saya kira mengelola saham sendiri itu sangat susah waktunya. Karena butuh analisis, butuh eksekusi, butuh misalnya insight juga setiap pagi, setiap malam gitu. Itu akan mengganggu aktivitas wajib teman-teman ya. Tapi kalau memang punya waktu lebih atau sedikit punya waktu bisa mengelola aset sendiri gitu. Nah, kalau untuk misalnya portofolio saham syariah itu portofolio saham syariah pasti menggunakan berbasis daftar efek syariah. Tidak bisa keluar dari daftar efek syariah yang berlaku di periode tersebut. Nah, kalau ditanya ke saya, apa sih filosofi investasi bagi saya ya? Tadi ya, saya punya tujuan misalnya anak-anak bisa sekolah, bisa kuliah di tempat yang diinginkan. Saya pun nanti bisa menikmati masa pensiun yang lebih nyaman gitu. Karena kan mohon maaf ya, misalnya guru-guru itu di akhir pensiunnya kan kadang tidak terlalu menikmati masa pensiun karena ya tadi lah mungkin tabungannya yang tidak terlalu disiapkan. Nah, kalau saya kan bahkan saya berencana pensiun lebih muda dibanding usia kerja saya. Dan kenapa? Karena saya sudah siapkan dari sekarang gitu. Misalnya nabung berapa rupiah per bulan, kemudian saya sisihkan untuk persiapan pensiun. Nah, ketika pensiun itu saya punya dana darurat yang mencukupi sampai 2-3 tahun ke depan, plus saya punya dana buat trading. Karena bagi saya trading itu menyenangkan ya. Ada orang yang bilang, memang kalau sudah tua nggak cocok buat trading. Siapa bilang gitu. Guru saya itu namanya mungkin teman-teman tahu Pak Surat Mandur Rahman, beliau pensiunan dari Air Asia, usianya udah hampir 80 tahun. Tapi sering ngobrol dengan saya trading saham gitu. Jadi sebenarnya karena beliau mungkin sudah terjamin kehidupan sehari-harinya, jadi trading itu fun gitu, santai-santai aja gitu, karena uang dapur kita nggak terganggu. Saya pun menuju ke sana gitu Pak. Oke, pertanyaan dari Pak Haji, kalau reksadana saham syariah ternyata setelah 6 bulan yang masuk di portofolio sahamnya ada yang tidak syariah lagi, apakah reksadana masih masuk reksadana syariah? Nah, pertanyaan menarik nih Pak. Ini baru nih pertanyaannya unik nih, karena baru Oh, ditanyakan. iya. Jadi sebenarnya justru Pak Haji kalau reksadana syariah kita nggak pusing, karena yang harus mengeluarkan itu bukan kita, tapi manajer investasinya. Pokoknya kita mah terima beres beli reksadana syariah. Kalau misalnya ada yang keluar dari daftar efek syariah, itu tanggung jawab manajer investasi untuk cleansingnya, untuk rebalancingnya itu tanggung jawab MI bukan kita. Berbeda kalau kita ngelola saham sendiri, itu kita yang harus mengeluarkan menjualnya. Maka kenapa sih OJK memberikan waktu 10 hari bursa? Karena boleh jadi kan misalnya, yang paling fenomenal tahun kemarin adalah keluarnya Astra Internasional, Pak Yulian. Kan Astra Internasional ini selama 20 tahun terakhir nggak pernah keluar JI gitu. Tiba-tiba keluar, Pak. Maka di situ banyak reksadana yang kan reksadana syariah mah dulu pasti ada Astranya. Kayaknya tidak ada reksadana saham syariah yang sangat minim lah, kalaupun sampai tidak ada. Kayaknya sangat sedikit sekali reksadana saham syariah yang tidak punya Astra gitu. Nah, otomatis ketika Astra dikeluarkan dari DES, itu kan pasti harus banyak yang jual tuh, mungkin ada berapa ratus miliar di Astra. Sementara barang yang tersedia di setiap hari mungkin nggak sampai segitu.
Makanya butuh 10 hari untuk bisa bayangkan kalau satu reksadana misalnya punya saham Astra ratusan miliar kali berapa puluh reksadana, berapa triliun yang harus keluar dari Astra. Nah itu. Dan tapi kita nggak dipusingkan kalau reksadana. Kenapa? Karena itu urusan MI bukan urusan kita. Gitu Pak. Baik. Mohon jelaskan pembelian saham istilah bandar dan pom-pom atau sistem pompa itu gimana ya? Dan perspektif Islam seperti apa? Oke, ini yang menarik juga Pak. Jadi saya itu punya komunitas syariah saham di Telegram. Nah, salah satu keunikan kita itu adalah kita bikin bot yang kalau orang nulis bandar itu dihapus Pak, otomatis. Jadi kalau nulis bandar otomatis terhapus tulisannya. Pokoknya kalau dia udah nulis panjang-panjang satu paragraf kemudian ada kata bandar otomatis terhapus chatnya. Yang dihindari itu bandar, judi, Pak. Jadi kalau bandar judi itu nggak ada di komunitas kita istilahnya. Kenapa? Karena saham itu bukan untuk berjudi. Dan bandar itu kita anggapnya bukan bandar sih, tapi katakanlah itu big fund. Gitu. Dana yang besar yang bisa menggerakkan pasar atau istilah lainnya market maker. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita mindsetnya udah judi, biasanya muncul frasenya itu main saham. Nah, gitu kan? Kalau ada judi dan bandar, frase yang muncul adalah main saham. Sementara bagi saya pribadi, saham itu kalau nggak dagang ya invest gitu. Karena ketika kita memegang saham itu untuk dapat satu saham itu kan kita tidak taruhan, kita tidak betting gitu, tapi buy dan sell. Buy sell itu kan beli dan jual. Gitu. Nah, tapi mindset orang boleh aja menganggap bahwa saham itu seperti judi, market maker itu seperti bandar, saham itu seperti main-main. Itu mindsetnya, bukan dari sahamnya itu sendiri. Nah, kalau ada pertanyaan, Mang, bandar itu apa ada di satu saham? Boleh jadi ada market maker di situ. Kemudian pom-pom itu bagaimana? Pom-pom itu misalnya ada satu orang atau satu institusi, dia masuk duluan di satu saham, kemudian dia sebar berita-berita positif, publik mulai ikut, nah ketika sudah mulai naik dia jual lepas semua. Itu kan biasa seperti itu. Tapi itu sebenarnya secara teknikal ada teorinya, namanya teori Dow. Ada fase akumulasi, basing di situ ada membuat base secara harga, ada fase akumulasi, kemudian fase partisipasi publik ketika retail mulai masuk dan harga mulai naik, dan setelah itu big fund mulai jualan, ada fase distribusi dan ekses distribusi. Jadi istilahnya secara teknikal ada teorinya. Nah, tapi kalau kita kaitkan dengan tadi pom-pom itu gimana secara syariat dalam aturan transaksi pasar modal syariah, pump and dump istilahnya itu tidak dibolehkan. Jadi kalau kita sebagai pelakunya kita melakukan transaksi yang dilarang secara syariah. Tapi kalau kita misalnya memang kalau saya kan cuma ikutan, bukan saya yang mempom-pom, ya berarti ikut-ikutan yang pom-pom. Itu hukumnya teman-teman yang bisa jawab begitu. Tapi kalau kita misalnya gini, kok saya beli saham lagi rame aja, Mang? Itu berarti kita bukan fokusnya bukan ke pom-pomnya. Fokusnya saya beli saham yang lagi hype misalnya, yang lagi dibahas banyak orang, itu nggak masalah. Tapi kalau kita niatnya dari awal ingin menjebak pedagang lain, itu nggak boleh. Gitu, Pak. Baik. Terima kasih. Mengingat waktu yang sudah hampir selesai webinar ini, mungkin tadi adalah pertanyaan yang terakhir yang bisa dijelaskan oleh Mang Hamsi. Dan kalau saya boleh merangkum sedikit apa yang disampaikan tadi, bahwa pada awal presentasi Mang Hamsi menjelaskan adanya ayat Al-Quran Al-Baqarah ayat 282 yang berbicara tentang transaksi keuangan yang merupakan mungkin ayat yang terpanjang, sehingga kita Mang Hamsi sendiri memandang karena transaksi keuangan ini dijelaskan secara gamblang di dalam ayat yang cukup panjang, maka kita melihat ini kita sebagai umat Islam khususnya memandang ini adalah suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya juga maka doa juga kalau nggak salah ya, doa yang sering dibacakan Rasulullah adalah doa untuk menghindari dari masalah dominasi utang piutang. Di dalam melakukan investasi transaksi khususnya di pasar modal, selain KYC juga dilakukan dengan namanya risk profile, di mana fungsinya adalah mengenali profil risiko dari masing-masing investor, sehingga tidak semua kita tidak bisa mengcopy paste apa yang dilakukan oleh teman kita untuk melakukan transaksi. Jadi harus dilihat dulu risk profile kita. Mungkin saja kita cocok hanya di deposito, tidak bisa main ke saham, atau tadi risk tadi yang
Pak Mang Samsi sampaikan, ada moderat, ada konservatif, very konservatif, dan agresif. Sehingga sebelum kita melakukan transaksi diharapkan kita melakukan risk profile terlebih dahulu. Demikian saya dapat simpulkan. Di samping tadi Mang Aksi juga menyampaikan platform yang telah beliau buat untuk memudahkan para pemula untuk dapat melakukan transaksi saham, khususnya saham syariah. Saya pikir demikian acara webinar hari ini, khususnya paparan yang telah disampaikan dua dari narasumber yang tadi. Semoga kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya para calon-calon investor di pasar modal Indonesia. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yulian. Terima kasih, Mang Amsi.